Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan padamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada umumnya para pemimpin ingin membuat prasasti atau monumen. Dan di prasasti atau monumen itu ditulis nama para pemimpin itu, tanggalnya, kemudian tanda tangannya. Kiranya mengapa para pemimpin itu cenderung suka untuk membuat prasasti atau monumen itu? Supaya karena nanti kalau sudah tidak menjabat atau beberapa puluh tahun lagi masih bisa dikenang. Orang akan membacanya. Prasasti ini dibuat, ditandatangani tahun ini, tanggal ini oleh pejabat ini, pemimpin ini, gedung ini, bangunan ini, dan sebagainya. Peninggalan-peninggalan para pemimpin itu dikenang setelah beberapa puluh tahun atau mungkin ratusan tahun setelah itu. Karena ada prasasti, ada monumen, supaya orang mengenalnya kembali dan dikenang lagi. Pada umumnya para pejabat itu segera ingin membuat prasasti pada saat masa-masa jabatannya akan berakhir. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus pun kiranya ingin membuat prasasti demikian. Yesus mengumpulkan murid-murid yang dikasihnya, dan dia tadi dalam Injil, "Aku gurumu, Tuhan." Maka pada saat terakhir perpisahan dengan para murid yang dikasihnya, dia membuat prasasti itu. Tetapi bukan prasasti yang berupa bangunan, tanda tangan, tanggal, tapi prasasti yang sungguh membuat hidup kemanusiaan ini. Dia membuat prasasti kasih, cinta, dan tidak hanya mengajarkan hanya menyangkut pengetahuan, tetapi dia mendidik. Dan tadi dia menyebut, "Aku memberi teladan." Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Yesus tadi bicara demikian. Maka coba kamu saling membasuh kakimu, meneladan aku juga membasuh kaki kamu semua. Ini
prasasti kasih yang dibuat oleh Tuhan. Dan diharapkan kasih yang diberikan kepada para murid itu senantiasa dikenang terus-menerus. Dan kita kenang di dalam perayaan Ekaristi. Yohanes menulis Yesus membasuh kaki para muridnya pada saat perjamuan. Biasanya orang-orang Yahudi mau perjamuan, makan bersama, mau masuk rumah, membasuh kaki sebelumnya, kaki mereka. Dan biasanya ya mereka membasuh kaki sendiri. Kalau ada gurunya, ada orang yang dihormati, ya mereka dibasuh kaki sebelum perjamuan. Tetapi Yesus pada saat perjamuan itu, tadi kita lihat Yohanes menulis, dia membasuh kaki para muridnya. Kiranya artinya saudara-saudariku, bahwa di dalam gereja, di dalam Ekaristi kita menghadirkan itu kasih. Kasih yang bisa memberi teladan. Kasih tidak hanya diomongkan, tetapi kasih yang diwujudkan. Saling menghormati, saling melayani. Petrus kaget, mengapa Tuhan membasuh kakiku? Kaki. Hal yang sangat rendah zaman itu bagi bagian manusia. Kalau di rumah ada anak yang masih kecil, ada bersama-sama makan ayam utuh. Biasanya anak yang kecil kasih cekernya. Kalau dibuang, nggak berguna. Tapi Yesus membasuh kaki muridnya. Artinya saudara-saudariku, sungguh Yesus sangat mencintai, sangat menghargai para muridnya itu. Engkau sangat berharga bagiku. Engkau sangat berharga bagiku. Maka mari kita di dalam persekutuan murid Kristus ini, dalam gereja kita ini, kita saling menghormati. Katakanlah kepada saudara-saudariku, satu gereja, satu persekutuan, satu murid-murid Yesus, engkau sangat berharga bagiku. Tidak hanya di dalam kata-kata, tapi itu diperjuangkan terus-menerus. Seperti Yesus menunduk, membasuh kaki muridnya, karena kamu sangat berharga. Mari kita saling menghormati, saling melayani di dalam gereja ini, karena sungguh sangat berharga. Tidak main-main, tidak setengah-setengah. Kita melayani sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan Yesus beri teladan kepada kita, bahwa kita sungguh berharga. Tidak banyak orang menganggap berharga karena jabatan, karena kekayaan. Tidak. Justru yang kecil, kaki, tetap berharga bagi Tuhan. Saudara-saudari kita, satu gereja, persekutuan, anak-anak Tuhan ini, semua berharga. Dan saudara-saudariku, untuk itu kita diminta, mari terus-menerus kita saling melayani, saling menghormati. Lalu kita juga diminta oleh Tuhan supaya kita bagaimana saling melayani, saling menghormati. Ya, kita hidup berbagi. Tuhan di dalam perjamuan terakhir memecah roti. Tadi dalam bacaan kedua, ini tubuhku, ini darahku. Artinya memberi hidup kepada orang lain. Itu kasih. Kasih tidak hanya dalam kata-kata, tapi terutama dalam perbuatan. Mari kita renungkan.
rezeki berlimpah, aku berikan kepada yang membutuhkan. Anda tahu sendiri, aku punya apa dalam hidup yang sangat berharga ini? Berikan, berikan, berikan. Dan itu di dalam Ekaristi, Tuhan selalu mengatakan memberikan dirinya supaya kita hidup. Hidup yang saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, Tuhan hadir. Deus es caritas, Tuhan hadir di situ. Aku memberi apa yang aku punya supaya hidup bahagia. Hidup terus menerus. Saat ini kita semua sudah tahu, lebih tahu banyak orang ahli tentang corona. Karena setiap saat bicara tentang corona. Sehingga hidup kita seakan-akan kota seperti di lockdown, dikunci. Tapi mari, kalau hidup berbagi, hidupku sebagai murid-murid Tuhan harus terus move on. Terus menerus. Jangan di lockdown. Untuk apa? Apa caranya? Ya berbagi tadi. Aku punya apa, terus berbagi. Jangan dikunci. Macet. Jangan sampai aku oleh corona ini di lockdown dan semua orang kemudian mati di situ. Tetapi kita ingin kalau ada kasih, hidupku harus move on. Hidup terus. Dengan hidup berbagi. Hidup berbagi ya salah satunya kita mentaati aturan orang-orang yang tahu tentang corona, ya para dokter. Kita menjaga jarak, kita menjaga kebersihan, kita menghormati orang-orang supaya mereka tidak tertular corona. Mungkin karena aku membawa virus itu. Semacam itu, kita menghargai hidupmu berharga. Jangan sampai kita kemudian terkunci, lockdown. Lalu kita juga berdoa. Saya membayangkan Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Saya bayangkan Kemis Putih ini Yesus membasuh dunia ini. Membasuh gerejanya. Membasuh hati kita. Sehingga kita jauh dari penyakit. Sehingga kita sungguh sangat berharga. Jangan sampai kita dikalahkan oleh kuasa-kuasa sakit itu. Setiap Kamis Putih, Yesus membisiki pada dunia, pada gerejanya, pada kita, engkau berharga. Berharga di mataku. Untuk itu, engkau juga harus menghargai duniamu, gerejamu, sesamamu. Hormatilah mereka, layanilah. Jangan sampai kita cinta Allah yang engkau berharga di mataku itu. Seperti tahun berapa ada lagu itu. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Jangan sampai kasih Tuhan itu bertepuk sebelah tangan. Mari kita tanggapi dengan saling menghormati, saling melayani, dan mengatakan dalam hatiku kepada istriku, suamiku, anak-anakku, orang tuaku, siapa saja yang berkumpul di dekat Anda, engkau berharga di mataku. Karena engkau juga berharga di mata Tuhan. Aku akan menghormatimu, akan melayanimu. Kalau saling menghormati, saling melayani, dan hidup kita bergembira, sukacita, maka kasih itu akan bergema terus-menerus. Saya pernah mencoba berteriak di atas bukit kalau saya bisa di stasi-stasi di pedesaan itu. Dan di situ ada gema. Misalnya pernah saya coba
Aku cinta padamu, gitu, aku cinta padamu. Lalu orang stasi itu akan dengar, oh Romo sudah rawuh, kayak bengok-bengok yang dhuwur bukit, bergema. Setiap Kamis Putih ini, mari kita menggemakan itu. Aku cinta padamu, Tuhan Yesus menggemakan ke dunia, ke relung-relung hatiku, ke masyarakatku. Tetapi tidak hanya di mulutku, aku harus seperti Tuhan membasuh sesamaku, kaki sesamaku. Sehingga kehadiran gereja, hidup kita, jangan terkunci kasih kita. Tetapi move on, terus menerus, mendengungkan, menggemakan kasih Tuhan itu. Dan Anda semua, mari dalam seluruh hidup ini, selalu menggemakan terus menerus. Tuhan mengasihiku, Dia juga mengasihi sesamaku. Sehingga kalau aku hidup saling kasih mengasihi, Tuhan hadir. Deus es caritas, kasih adalah Tuhan. Amin. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam, semoga Sri Paus, para uskup, dan para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri, untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini dan juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, semoga kita semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kita terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan-permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Andaikan aku bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati.
saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangkan akan korban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengalihkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai korban puji yang sempurna yang berkenan padamu. Korban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru. Dan bersama semua penghuni surga, kami mewartakan keagungan-Mu dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi, ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita.
Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantar Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan di dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita, marilah kita berani berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas. Berikan kami bagi kami dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan mereka, dan janganlah masuk ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, terutama bebaskanlah kami dari penyakit corona ini. Berilah kami damai, kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari dosa, terhindar dari gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sejahtera, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami. Perhatikanlah iman gerejamu, restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu.